Tuhan Yesus memberkati, saya ucapkan selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan kalau sampai saat ini kita ada, ini sungguh berkat Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah daerah kita kondisi COVID melonjak, tetapi saudara masih bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami terlalu yakin penjagaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin saudara. Tema khotbah pada saat ini bisa ditayangkan benar ya? Oke. Temanya pembangun generasi berikutnya. Pembangun generasi berikutnya. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Matius pasal 28 ayat yang tidak asing lagi. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, tentu sekali lagi ayat ini sudah tidak asing lagi. Dan saudaraku, seharusnya setiap orang yang percaya tahu tugas ini. Karena apa? Tugas ini bukan hanya dibebankan kepada gembala. Tugas ini bukan hanya dibebankan kepada seorang penginjil atau guru agama. Tetapi tugas penginjilan ini diberikan beban kepada kita semua. Yaitu saudaraku, setelah kita percaya Yesus, kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki tugas, yaitu membagikan Injil. Kita memiliki tugas membagikan iman sehingga menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ini harapan Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Namun saudara, Yesus mau kita bukan hanya membagikan Injil, kita bukan hanya membagikan iman kepada generasi kita sekarang. Orang tua membagikan kepada orang tua itu sekali lagi bagus. Kakak membagikan kepada kakak itu tidak salah. Tetapi Yesus mau kita membagikan iman, kita meneruskan iman, kita mewariskan iman kepada generasi kita atau generasi yang akan datang. Ke generasi setelah kita. Dengan kata lain, orang tua membagikan iman kepada anak-anak. Kakak-kakak membagikan imannya kepada adik-adiknya. Mengapa hal ini harus kita lakukan saudara? Saya pernah membaca saudaraku, menurut data statistik penduduk Indonesia bahwa usia di bawah 40 tahun. Jadi penduduk Indonesia ini yang usianya di bawah 40 tahun itu ada 70%. Wow, artinya apa? Negara kita ini dikuasai oleh orang-orang yang usianya di bawah 40 tahun. Sedangkan yang usianya di bawah 18 tahun itu ada 30%. Melihat fakta ini saudaraku, kita diwajibkan, kita ada tugas yaitu pembangun generasi berikutnya. Sekali lagi tidak salah kita membangun pada generasi kita sekarang. Tetapi Yesus mau, Tuhan Yesus mau kita bukan hanya membangun kepada level kita, generasi kita, tetapi juga generasi berikutnya setelah kita. Kita akan lihat satu contoh. Di dalam Hakim-Hakim, pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai 15, nanti kita akan kupas ayat ini satu persatu, di mana di dalam Hakim-Hakim pasal 2, ayat 10 sampai yang ke-15 itu mengisahkan generasi di bawah Yosua. Nanti kita akan lihat di mana di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-15 itu mengisahkan generasi di bawah Yosua. Saudara, kita tahu Yosua
adalah pemimpin Israel yang hebat setelah Musa. Bagaimana Yosua bisa membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Lewat kepemimpinan Yosua mampu membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini luar biasa. Namun kalau saudara perhatikan baik-baik, di tengah keistimewaan yang dimiliki Yosua, di tengah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Yosua, rupanya ada sesuatu yang kurang dalam pribadi Yosua. Yaitu apa? Yosua tidak menjadi pembangun generasi berikutnya. Dengan kata lain, Yosua telah gagal membangun generasi berikutnya. Mengapa saya katakan gagal? Nanti kita akan melihat, saudaraku, bagaimana generasi setelah Yosua, orang-orang Israel melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada masanya Yosua, pada masa generasi Yosua, orang-orang Israel begitu dekat dengan Tuhan. Orang-orang Israel begitu setia kepada Tuhan. Orang-orang Israel selalu mengandalkan Tuhan sehingga bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sangat disayangkan, setelah Yosua mati, generasi Yosua mati, orang-orang Israel melakukan hal yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Orang tua, perhatikan. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kitanya hebat. Jangan sampai kitanya setia kepada Tuhan, tetapi anak-anak kita terhilang. Jangan sampai, saudaraku. Mengapa? Karena kita tidak mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Itulah sebabnya saya bersyukur kalau sampai ada orang tua dan anak-anak lalu semua datang kepada Tuhan. Itu luar biasa. Karena ada banyak orang tua menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan, tetapi anak-anak yang lain dibiarkan entah kemana. Ayo, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita seperti Yosua. Yosuanya hebat, generasi Yosua hebat, tetapi setelah itu orang-orang Israel melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang dijauhkan daripada Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudaraku, kualitas rohani orang Israel di bawah generasinya Yosua. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, orang Israel tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya. Kita baca Hakim-Hakim pasal yang kedua. Kita akan lihat di sana. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Mari saudara lihat. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, yaitu angkatan Yosua itu mati semua. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ini setelah angkatannya Yosua mati semua, ada angkatan baru yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Generasi setelah Yosua tidak mengenal Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena apa? Pada masa generasi Yosua, mereka tidak pernah mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Mereka tidak mewariskan imannya, mereka tidak mewariskan kesetiaannya, mereka tidak mewariskan ketekunannya kepada Tuhan kepada anak-anaknya.
Itulah sebabnya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai, sekali lagi saya tekankan, kitanya hebat, saudara hebat, tetapi anak-anak kita tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Kita tidak mewariskan iman kepada anak-anak kita. Dan ini sungguh sangat bahaya, saudaraku. Ini sungguh sangat bahaya. Ada begitu banyak orang tua setia beribadah, tetapi anak-anaknya dibiarkan. Sudah, kamu tidak usah masuk gereja. Ini saya kasih HP, kamu main saja di rumah. Bahkan ada orang tua, sudah kamu tidak usah masuk gereja. Papa dan mama akan ke gereja. Kamu ini saya kasih pekerjaan daripada kamu pergi kemana-mana. Anak dibiarkan, saudaraku, sibuk dengan hobinya. Anak dibiarkan disibuk dengan kesenangannya. Sementara kita sebagai orang tua menikmati hadirat Tuhan. Ya puji Tuhan, kita diberkati. Tapi anak-anak kita, saudaraku, jangan salahkan anak-anakmu tidak mengenal Allah dan perbuatannya. Kalau kita tidak mewariskan iman kita kepada mereka. Kita lihat di sini. Yosua hebat, luar biasa. Tetapi setelah Yosua mati, apa yang terjadi? Orang-orang Israel tidak mengenal Tuhan dan perbuatan Tuhan. Ini sungguh mengerikan, saudaraku. Dan ini ancaman bagi generasi setelah kita. Ayo, di tengah-tengah kesetiaan kita beribadah, berupaya bawa anak-anakmu untuk mengenal Tuhan. Amin, saudara. Amin. Karena penting sekali. Itu yang pertama. Jadi, saudaraku, kita lihat kualitas rohani daripada orang-orang setelah generasi Yosua tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-11 nanti, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bukan cuma tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya, tetapi orang-orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kita baca ayat yang ke-11. Apa kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11? Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, mengapa mereka melakukan kejahatan? Sebab memang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal perbuatan Tuhan. Mengapa tidak mengenal Tuhan? Karena orang tuanya tidak mewariskan iman kepada anak-anaknya. Orang tuanya tidak pernah mengajak, ayo nak kita beribadah, ayo nak kita membaca Alkitab, ayo nak kita berdoa. Kita tidak pernah melakukan hal itu. Jadi jangan salahkan anak-anak kita melakukan kejahatan. Karena apa? Karena memang tidak mengenal Tuhan. Dan ini sungguh mengerikan, saudaraku. Mengapa anak-anak itu tidak mengenal melakukan kejahatan? Karena apa? Tidak mengetahui peraturan-peraturan firman. Saya terlalu yakin kalau anak-anak kita itu tahu peraturan-peraturan firman, dia tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Amin, saudara. Amin. Kalau anak-anak kita ini, generasi setelah kita itu tahu peraturan-peraturan firman Tuhan, saya terlalu yakin dia tidak akan melanggar itu firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Menyembah Allah lain. Kita baca ayat yang ke-11 sekali lagi. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Menyembah Allah lain, beribadah kepada para Baal. Kenapa hal ini terjadi? Sekali lagi, karena kita tidak mewariskan iman kepada anak-anak kita. Jadi jangan senang, oh puji Tuhan, hari Minggu aku diberkati, setiap minggu aku diberkati, ya puji Tuhan.
Tetapi bagaimana, lihat anak-anakmu. Apa yang mereka lakukan di hari Minggu. Apa yang mereka lakukan. Nanti kita akan lihat saudaraku. Apa yang dialami oleh anak-anak kita. Apa yang dialami oleh orang Israel. Ketika orang Israel tidak mengenal Tuhan dengan perbuatannya. Ketika orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan menyembah Allah lain, nanti kita akan melihat. Saudaraku, ini sungguh sangat mengerikan saudaraku. Jadi mari kita sebagai orang tua ajar anak-anak kita untuk setia mendengar firman. Amin, saudara. Dorong anak-anak kita untuk setia mendengarkan firman Tuhan. Jadi ini yang harus kita renungkan baik-baik. Kita harus renungkan baik-baik saudaraku. Saudara perhatikan, ini penting sekali lagi ya. Sekali lagi, saudara perhatikan. Orang yang tidak dikasih tahu Allah yang benar. Orang yang tidak dikasih tahu, anak yang tidak dikasih tahu Allah yang benar, maka anak ini biasanya gampang pindah agama. Karena tidak tahu Allah yang benar itu yang mana. Karena tidak tahu Allah yang bisa membawa kita kepada keselamatan itu tidak tahu. Orang ini gampang pindah agama. Karena dipikir Allah sama. Tidak masalah, Allahmu dan Allahku kok sama, jadi tidak masalah. Tidak sama. Allah di dalam Yesus Kristus yang bisa membawa saudara masuk surga. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang menjamin saudara dan saya masuk surga. Silahkan orang lain berkata Allah kita sama. Silahkan kita hormati pernyataannya dia. Tetapi Allah hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku, ketika kita tidak tahu tentang Allah yang benar, maka kita akan berpikir Allah kita ini sama. Jadi gampang sekali kalau sampai kita punya prinsip Allah kita sama. Jangan salahkan kalau anak-anak kita saudaraku. Gampang sekali pindah agama. Memang saudaraku, semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada satu agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi persoalannya, bisakah kebaikan membawa orang itu masuk surga? Ya, ini masalahnya. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan, bisakah kebaikan membawa saudara dan saya masuk surga? Saya tegaskan dari tempat ini, jawabannya tidak. Jadi saudara jangan punya pemikiran yang penting aku berbuat baik, yang penting aku banyak amal, yang penting aku tidak merugikan orang lain, aku masuk surga. No. Memang kita perlu berbuat baik. Tetapi pastikan dulu keselamatan. Amin saudara. Karena apa? Kebaikan kita itu tidak bisa membuat kita masuk surga. Kita perlu baik. Tetapi pada intinya kebaikan kita ini tidak bisa membawa kita masuk surga. Coba kita lihat ayatnya di dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Nanti kita akan kembali di dalam Hakim-Hakim. Di dalam 2 Timotius, saudara lihat pasal yang pertama, apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Catat baik-baik, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita perlu berbuat baik. Kalau keselamatan itu berdasarkan perbuatan kita yang baik, jujur saja hitung baik-baik.
antara perbuatan baik dan kejahatan yang kita lakukan banyak mana? Kalau kita mau jujur, pasti kejahatan yang lebih banyak kita lakukan. Keselamatan bukan karena perbuatan kita, tetapi kasih karunia di dalam Yesus. Amin saudara. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Banyak orang berkata banyak jalan menuju Roma, itu benar. Tetapi keselamatan hanya satu jalan. Yesus Kristus. Ini saudaraku, ini perlu kita sampaikan, ini perlu kita ceritakan kepada anak-anak kita mana Allah yang benar, saudaraku. Sehingga anak-anak kita tidak gampang menyembah Allah lain. Ketika kita sampaikan ini loh Allah yang benar, maka anak-anak kita tidak gampang tinggalkan Tuhan, saudaraku. Jadi kita sebagai orang tua punya tugas, saudaraku. Punya tugas. Bukan hanya yang penting aku masuk gereja, nanti anak-anak biar dengan sendirinya. Enak sekali. Dengan sendirinya kalau dia akan mengerti. Ini. Itulah generasi setelah Yosua. Tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya, melakukan kejahatan di mata Tuhan, menyembah Allah lain. Karena apa? Pada masa generasi Yosua, mereka tidak mewariskan imannya kepada generasi berikutnya. Dan ini sebuah bahaya. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh generasi setelah Yosua? Yaitu meninggalkan Tuhan. Ini meninggalkan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-12. Apa kata firman Tuhan? Itulah sebabnya, maaf, ini belum saya pindah ini. Atau saya lihat sini aja. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Ini meninggalkan Tuhan. Di hari-hari ini kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Apalagi gara-gara hal-hal yang sepele. Karena apa? Tidak mengenal Allah yang benar. Mengapa meninggalkan Tuhan gara-gara hal sepele, saudaraku? Karena memang tidak tahu. Karena dipecat sama perusahaan, lalu nganggur. Setelah itu ngomong, Tuhan jahat. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Atau barangkali diputus sama pacar. Setelah diputus kecewa. Lalu ngomong Tuhan jahat, tinggalkan Tuhan. Atau barangkali doa-doanya tidak dijawab. Permohonannya tidak dijawab. Lalu ngomong Tuhan itu jahat. Dan akhirnya tinggalkan Tuhan. Atau hal-hal lain, saudaraku. Mengapa banyak orang gampang sekali tinggalkan Tuhan? Karena memang tidak tahu Tuhan yang benar, saudara. Tidak tahu Tuhan yang benar. Itulah sebabnya kita perlu kenalkan. Bukan hanya kita yang mengenal Tuhan dengan baik. Kita perlu wariskan pengenalan kita kepada Tuhan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita nanti tidak suka meninggalkan Tuhan. Amin, saudara. Amin, Bapak Ibu. Ini, ayo wariskan imanmu, wariskan kesetiaanmu, wariskan ketekunanmu kepada anak-anakmu. Mengapa, saudaraku? Ketika anak-anak kita tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya, yang pertama tadi, ketika anak-anak kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menyembah Allah lain, lalu meninggalkan Tuhan, maka murka Tuhan akan dialami oleh anak-anak kita. Mendapatkan murka Tuhan. Wow. Jadi jangan salahkan anak-anakmu.
ketika murka Tuhan datang kepada anak-anakmu. Karena apa? Kita tidak mewariskan iman itu kepada anak-anak kita. Ayatnya di mana? Hakim-Hakim pasal 2 ayat 14. Saudara perhatikan. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ayat 15. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sampai di situ. Saudara perhatikan di sini. Ayat-ayat ini sungguh mengerikan. Semua hal yang menyedihkan, semua hal yang mengerikan diberikan kepada generasi setelah Yosua. Karena apa? Yosua tidak mewariskan imannya. Jadi betapa sedihnya kita, saudaraku. Sekali lagi, betapa sedihnya kita kalau melihat anak-anak kita nanti mendapatkan murka Tuhan. Apakah saudara tega melihat anak-anakmu mendapatkan murka Tuhan? Apakah saudara tega melihat anak-anakmu alami penderitaan karena kita sebagai orang tua tidak mewariskan iman kepada anak-anak kita? Apakah kita mau tega anak-anak kita mengalami penderitaan, saudaraku? Apakah kita tega anak-anak kita mengalami satu hukuman? Ini sungguh ngeri, saudara. Ayo kita sebagai orang tua, jangan sampai hanya kita yang hebat. Jangan hanya sampai kita yang setia kepada Tuhan, tetapi kita gagal meneruskan tongkat estafet iman kepada anak-anak kita. Ayo perhatikan orang-orang tua yang ada pada saat ini. Dan inilah yang saya takutkan, saudara. Dan inilah yang saya takutkan, terus terang saja. Jangan sampai kitanya hebat. Jangan sampai saudara hebat, jangan sampai saudara setia, jangan sampai saudara dekat dengan Tuhan. Lalu kita semua mati, gereja ini kosong. Karena apa? Kita tidak mewariskan iman. Kita tidak mewariskan kesetiaan. Kita tidak mewariskan pengharapan kita kepada Yesus, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Gereja ini menjadi kosong. Ini yang sungguh sangat mengerikan. Khususnya anak muda. Perhatikan apa yang saya ucapkan saat ini. Perhatikan. Tangkap baik-baik pesan ini, khususnya anak muda. Kalian semua akan menerima tongkat estafet. Kami semua nanti orang-orang tua akan mati. Kalianlah generasi penerus di gereja ini. Kalian harus kuat. Amin. Kalian harus kuat. Karena kalau kalian tidak kuat, kami orang tua ini sudah mati semua, pulang ke rumah Bapa. Apa jadinya gereja ini? Saya rindu generasi setelah saya ada hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih hebat dari saya. Amin, saudara. Ini, ayo anak-anak muda. Jangan ambil anak-anak muda. Kalau bukan orang tua yang dorong, malas masuk gereja. Nanti tunggu orang tua masuk gereja baru masuk gereja. Ada begitu banyak iman dari anak muda ini. Iman dari anak-anak ini karena ditentukan orang tua. Kalau orang tua tidak masuk, ya tidak masuk. Ayo. Saya rindu generasi setelah saya ini lebih hebat. Itulah sebabnya tidak bosan-bosannya saya menyampaikan firman Tuhan. Tidak bosan-bosannya saya harus membagikan iman ini kepada saudara. Jangan sampai kita sebagai orang tua, sekali lagi setiap minggu kita setia beribadah, tetapi kita membiarkan anak-anak kita sibuk dengan hobinya. Anak-anak kita sibuk dengan urusannya. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi orang tua itu memiliki peran yang sangat besar untuk kerohanian
anak-anak. Orang tua memiliki peran yang sangat besar untuk membangun rohani generasi berikutnya. Kan ada guru sekolah minggu Pak Pendeta. Kan ada Pak Gembala, itu bagus. Tetapi saudaraku, saudara dengar firman Tuhan di tempat ini hanya seminggu satu kali. Itu pun hanya 45 menit. Waktu lebih banyak anak-anak kumpul dengan saudara. Ayo nanti kita akan lihat saudaraku. Jadi kita perlu wariskan, meninggalkan warisan iman kepada anak-anak kita. Ada satu ayat di dalam Amsal pasal 13 ayat 22, apa kata firman Tuhan? Pasal 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Sampai di situ. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya harap saudara jangan menafsirkan ayat ini secara sempit. Ya, sekali lagi, saya harap saudara jangan menafsirkan ayat ini secara sempit. Memang warisan itu seringkali berbicara tentang uang. Warisan itu seringkali berbicara tentang harta. Ini memang tidak salah. Tapi saudara perlu tahu, warisan itu bukan hanya sekedar uang. Warisan itu bukan hanya sekedar harta. Kalau kita hanya mewariskan anak-anak kita itu hanya harta. Ini loh, harta. Tanpa mewariskan iman kepada anak-anak kita. Artinya apa saudara? Menjadi orang tua yang gagal. Lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15. Anak bungsu ketika mendapatkan warisan dari orang tua, apa yang dilakukan? Dia bukan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkat yang dia terima, warisan yang dia terima dari orang tua bukan membuat dia semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin jauh daripada Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Orang tua hanya mewariskan hartanya saja. Orang tua hanya mewariskan uangnya saja. Tidak memperdulikan imannya. Tidak memperdulikan, tidak mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Sehingga harta yang banyak justru menghancurkan ini anak. Kalau kita hanya mewariskan harta saudara. Ini loh bagianmu. Tanah ini loh bagianmu, rumah ini. Tanpa saudara memperdulikan iman dia, harta yang saudara tinggalkan akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Cukup keras ini. Tetapi inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi saudaraku. Untuk itu peran kita sebagai orang tua itu sungguh-sungguh besar. Karena kalau tidak kita akan gagal menjadi orang tua. Harta yang kita cari dengan susah payah akan dihabiskan oleh anak-anak kita. Percaya saja. Kalau saudara tidak mewariskan iman, kasih, pengharapan, kesetiaan kepada anak-anakmu. Harta yang saudara berikan ketika saudara akan kembali ke rumah Bapa, harta itu akan dihabiskan. Karena apa? Tidak punya dasar iman yang kuat. Seperti anak yang terhilang tadi. Punya warisan begitu banyak, tetapi justru menghancurkan hidupnya. Sekarang selain uang, selain harta, warisan apa yang perlu kita tinggalkan? Jadi selain harta, uang, warisan apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak? Yaitu mengajarkan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, menceritakan apa yang telah Tuhan katakan. Apa yang telah Tuhan katakan, ceritakan kepada anak-anak kita. Menceritakan apa yang telah Tuhan katakan. Baik, kita lihat ayatnya. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10.
Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Mengajarkan apa yang telah Tuhan katakan itu diajarkan loh. Ini loh, Tuhan tuh sudah pernah ngomong begini. Sampaikan, nak, Tuhan pernah ngomong begini loh nak, ayo lakukan. Ceritakan saudara. Hari ini mungkin anakmu tidak masuk gereja. Pulang gereja, ceritakan. Pulang gereja, sampaikan. Jangan sampai anak tanya, "Ma, Pa, tadi Om Rudi khotbah apa?" Waduh, lupa ya. Karena pada waktu di gereja aku sibuk dengan urusan sendiri. Jadi saudara, tubuh ada di dalam gereja, tetapi di tempat lain saudara tidak akan bisa tangkap ini firman. Ketika anak tanya, teman tanya, apa yang dikhotbahkan Pendeta Rudi tadi? Aduh, kira-kira tadi tentang singgung orang tua kok. Nah ini saudaraku. Jadi ceritakan. Firman Tuhan tadi katakan, apa yang telah Tuhan katakan ceritakan. Tuhan pernah ngomong tentang larangan-larangan. Ceritakan. Nah, jangan mencuri ya. Ceritakan saudaraku. Nah, jangan sombong ya. Sampaikan, karena itu firman Tuhan dan banyak hal saudaraku. Atau barangkali kita menceritakan apa yang disuruh Tuhan. Hormatilah ayah ibumu nak. Ini diceritakan saudaraku kepada anak-anak kita. Ini perlu diajarkan. Dan yang kedua, menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan. Menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan. Bukan menceritakan hanya apa yang telah Tuhan katakan, tetapi menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan. Bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita itu pernah membelah laut Kolsom. Ceritakan kepada anak-anak kita. Jangan hanya menceritakan, sini nak, tadi film India bagus sekali loh nak. Yang diceritakan film India, yang ceritakan film Korea. Tidak salah sih. Tetapi ceritakan juga perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Yesus itu luar biasa loh nak. Bayangkan ada orang kelaparan cuma dengan 5 roti dan 2 bisa membuat orang itu kenyang semua. Wow, menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat saudaraku. Ketika anak kita diwarisi dengan cerita-cerita yang begini, imannya akan terbangun. Amin saudara. Imannya akan terbangun. Benarkah Pak? Coba kamu baca di Alkitab. Yesus itu luar biasa. Dia bukan hanya sekedar nabi. Dia bukan hanya sekedar utusan Allah, tetapi dia juga juru selamat. Hakim yang adil. Wah, ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena apa saudaraku? Mungkin saudara bilang, Om, kan cerita apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kan cuma itu saja. Siapa bilang? Coba saudara lihat ayat terakhir ini. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 25. Apa kata firman Tuhan? Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Jadi apa yang ditulis di dalam Alkitab itu saudaraku, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yohanes bilang masih banyak yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Wow.
Bayangkan kalau seandainya perbuatan Yesus yang dahsyat, perbuatan Yesus yang ajaib itu ditulis semua, dunia ini tidak muat, saudaraku. Amin, saudara. Ayo, begitu banyak perbuatan Yesus yang Yesus kerjakan. Ceritakan kepada generasi berikutnya, ceritakan kepada anak-anakmu, ceritakan kepada adik-adikmu, sehingga imannya terbangun, rohaninya terbangun, sehingga apa? Mereka, anak-anak kita tidak mengalami murka Tuhan. Sekali lagi, betapa sedihnya kita kalau melihat anak-anak kita mengalami penghukuman daripada Tuhan. Saya rindu sepulang gereja ini, ceritakan firman Tuhan, ceritakan kedahsyatan Tuhan kita Yesus, ceritakan kehebatan Tuhan kita Yesus. Maka anak-anak kita pun akan terbangun, sehingga kita akan memiliki anak-anak yang mengenal Tuhan dengan perbuatannya. Anak-anak yang tidak melakukan kejahatan. Anak-anak yang menyembah hanya kepada Yesus Kristus. Dan anak-anak yang tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita mau wariskan iman. Kita menceritakan apa yang dikatakan Yesus. Kita menceritakan apa yang telah dilakukan Yesus. Kalau hal ini terjadi, oh luar biasa. Amin, saudara. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan pemain musik. Haleluya, haleluya. Ayo renungkan firman Tuhan. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, bagikan firman Tuhan ini kepada anak-anakmu. Ceritakan perbuatan-perbuatan Yesus. Ceritakan apa yang dikatakan Yesus. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bukan hanya saudara saja yang mengalami berkat Tuhan. Bukan hanya saudara saja yang mengalami kasih karunia Tuhan. Tetapi generasi kita setelah kita pun mengalami berkat Tuhan. Dan mereka tidak mengalami hukuman daripada Tuhan. Haleluya.